Di tahun 2023 masih ada tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi manusia modern. Bisa bayangin kan tinggal di pulau terpencil seperti itu? Kamu nggak akan tahu tentang peradaban modern atau melihat orang dari dunia luar. Salah satu pulau ini terletak di Teluk Benggala di India. Pulau ini bernama Pulau Sentinel Utara dan ada hukum yang melarang keras mengunjungi pulau ini sejak pertengahan abad ke-20. Bahkan kalau nekat mencoba ke sana, penjaga pantai India tidak akan mengizinkannya. Tapi bukan hanya itu masalah yang akan kamu hadapi. Katakanlah kamu memutuskan mendatangi pulau ini menaiki perahu kecil, airnya jernih, dan kamu bisa melihat berbagai jenis ikan berenang di sekitarmu, serta terumbu karang yang indah. Lalu kamu melihat pulau itu di kejauhan, rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi sebelum sempat berpikir untuk mendekat, kamu melihat beberapa titik di pantai. Tiba-tiba sesuatu melesat melewatimu dan masuk ke air. Tunggu sebentar, apa tuh? Anak panah? Iya, dan anak panah berikutnya menghantam sisi perahumu. Sepertinya penduduk pulau ini benar-benar nggak ingin ada pengunjung. Rupanya titik-titik di pantai itu adalah manusia, yaitu suku Sentinel yang bersenjatakan tombak dan busur. Mereka mulai meneriakkan sesuatu dalam bahasa yang nggak kamu pahami, tapi gestur tubuh mereka menyiratkan agar kamu segera pergi. Kalau itu belum cukup jelas, mereka akan melempar tombak dan menembakkan panah ke arahmu. Itu jelas petunjuk kalau kamu nggak diterima di sini. Mereka bukan cuma agresif terhadapmu, suku ini dikenal sangat menjaga pulau mereka dan tidak ingin ada orang luar memasukinya. Bahkan helikopter pun bisa diserang jika terbang terlalu dekat. Itulah sebabnya pihak berwenang melarang siapapun mengunjungi pulau ini, bukan hanya untuk menjaga keamanan para wisatawan, tapi juga untuk melindungi penduduk pulau itu sendiri. Suku Sentinel sudah hidup terisolasi selama ribuan tahun dan mereka tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit modern. Bahkan flu biasa saja bisa memusnahkan mereka. Meskipun berisiko, beberapa orang pernah mencoba melakukan kontak dengan suku Sentinel. Mereka ingin berteman dan belajar tentang cara hidup mereka. Dan dalam beberapa kasus, mereka berhasil, tapi hal ini sangat tidak disarankan. Kamu gak akan pernah tahu seperti apa reaksi penduduk setempat. Menariknya, Pulau Sentinel Utara pernah dikunjungi seorang perwira bernama Maurice Vidal Portman pada tahun 1880. Dia mendapati pulau ini dikelilingi terumbu karang dan batu kapur, serta memiliki tanah yang subur dan cocok untuk menanam pohon kelapa. Dia melihat beberapa desa di pulau itu, tapi tidak mendekati penduduk setempat atau menjelajahi pulau itu lebih jauh. Mungkin dia merasa lebih baik nggak mengusik tempat indah ini. Di masa lalu, para peneliti telah mencoba membangun kedekatan dengan menawarkan ikan sebagai hadiah. Penduduk setempat menerimanya, tapi tetap tidak mengizinkan pengunjung mendekati rumah mereka. Terlepas dari bahasa mereka yang rumit, orang-orang modern bisa berkomunikasi dengan penduduk pulau selama beberapa dekade. Dan pada tahun 1991, salah satu penduduk setempat mendekati perahu yang membawa hadiah untuk suku tersebut dan menerimanya. Pada tahun yang sama, sekelompok penduduk setempat bahkan menaiki perahu dan mengambil sekantong kelapa yang dibawa oleh tim antropolog. Ini salah satu interaksi positif terakhir dengan suku ini karena pemerintah India melarang interaksi apapun dengan suku Sentinel demi keselamatan mereka. Ada pulau indah lain yang terletak 40 km dari lepas pantai Brazil dengan mercusuar yang menjadi bukti kehadiran manusia modern. Meski begitu, tidak ada orang di pulau ini dan penjaga pantai sesekali memeriksa mercusuar untuk memastikan gak ada orang asing yang mengunjungi tempat tersebut. Orang-orang tidak diizinkan mengunjungi pulau ini demi kebaikan mereka sendiri karena sangat berbahaya. Lantas, apa yang salah dengan Pulau Ular? Namanya saja sudah cukup menjelaskannya. Ada sekitar 4.000 ekor ular di seluruh pulau ini, atau sekitar seekor ular di setiap hampir 1 meter persegi. Ular-ular ini merayap di tanah dan bergelantungan di pepohonan, dan mereka bukan sembarang ular, melainkan beberapa yang paling berbisa di dunia. Namanya ular kepala tombak emas dan hanya hidup di pulau ini. Ular-ular ini sangat buas hingga ahli dalam berburu burung yang datang ke sini untuk beristirahat selama penerbangan panjang mereka. Dulunya pulau ini menyatu dengan Brazil, tapi kemudian dipisahkan oleh laut sekitar 10.000 tahun lalu. Dan sejak saat itu, ular-ular berkuasa di sini.
Mereka adalah raja di pulau ini dan gak ada predator yang perlu ditakuti. Tapi mereka juga gak punya banyak pilihan makanan, karena itu mereka berevolusi untuk memiliki gigitan sangat berbisa guna melumpuhkan mangsanya dengan mudah. Baiklah, cukup tentang ular. Mari kita bahas pulau menyeramkan lain di Meksiko. Pulau ini terletak di salah satu kanal di daerah yang disebut Xochimilco, hanya 17 km jauhnya dari Mexico City. Pulau ini nggak dilarang untuk dikunjungi, tapi tetap saja cukup menakutkan. Apakah kamu pernah dengar tentang Pulau Boneka? Ini adalah tempat yang menyeramkan, penuh dengan boneka yang digantung di pohon serta di bangunan. Seorang pria di tahun 50-an pindah ke sini sendirian dari Mexico City dan mulai menggantung boneka-boneka itu. Dia terus melakukannya selama beberapa dekade, membuat tempat ini terlihat seperti kuburan boneka berhantu. Tapi tunggu, masih ada yang lebih menyeramkan lagi nih. Boneka-boneka itu rusak seiring waktu, tertutup lumut dan berubah menjadi hijau. Ada yang bilang boneka-boneka itu menjadi hidup di malam hari. Kalau itu nggak membuatmu takut, aku nggak tahu apa lagi yang bisa. Selanjutnya beralih ke Pulau Bouvet, salah satu tempat paling misterius di dunia. Pulau ini terletak di Samudra Atlantik Selatan, 2.500 km dari Afrika Selatan dan 1.770 km dari Antartika. Pulau ini sangat sulit dijangkau dan biasanya hanya bisa dicapai dari kapal besar yang lewat. Pulau ini hampir seluruhnya tertutup gletser dan di tengahnya terdapat kawah gunung berapi. Satu-satunya penghuni tempat ini adalah penguin dan anjing laut. Ini lokasi yang cocok untuk seseorang yang ingin menyendiri jauh dari peradaban. Pulau ini ditemukan pada tahun 1739 oleh seorang penjelajah Prancis, tapi dia nggak mencatat lokasinya, jadi selama hampir 70 tahun nggak ada yang tahu di mana tempatnya. Pada awal abad ke-19, pulau ini ditemukan kembali, tapi baru pada tahun 1927, seseorang benar-benar menginjakan kaki di pantainya. Lalu pada pertengahan abad ke-20, beberapa orang memutuskan untuk membangun stasiun cuaca di sana. Saat tiba di sana, mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh, sebuah sekoci kosong yang teronggok di laguna dengan sekawanan anjing laut. Sekoci itu dalam kondisi baik dan ada dayung serta tangki pelampung di dekatnya. Nggak ada tanda-tanda atau petunjuk tentang pemiliknya, tapi sepertinya siapapun yang menaikinya pasti telah menyelamatkan diri dari kapal yang karam. Anehnya nggak ada jejak kaki atau tanda-tanda keberadaan manusia di pulau itu. Lalu kemana para pelaut itu pergi ya? Nggak ada yang tahu. Kita akhiri dengan pulau yang aman dan indah di Bahama yang disebut Pig Beach. Ini bukan nama resmi tempat ini, tapi semua orang menyebutnya demikian karena pulau ini menjadi rumah bagi banyak sekali babi. Mereka menghabiskan hari-harinya dengan berenang, berjemur di pantai, menjelajahi hutan, dan meminta makanan dari para turis. Asiknya lagi kita bisa menginap di hotel di pulau terdekat dan naik perahu untuk mengunjungi babi-babi tersebut. Mereka sangat ramah dan senang mendapat perhatian, terutama jika ada makanan, dan berkat kebaikan hati para turis dan penduduk setempat, babi-babi kecil lucu berwarna merah muda dan coklat ini bisa bertahan hidup di pulau ini. Gak ada yang tahu pasti bagaimana babi-babi ini bisa berada di pulau ini. Menurut legenda, mereka selamat dari kecelakaan kapal dan berenang mencari tempat aman ke Pig Beach. Ada juga beberapa kucing dan kambing di pulau ini yang menambah kesan peternakannya. Jadi kalau kamu mencari pengalaman yang unik dan menyenangkan, Pig Beach layak untuk dikunjungi. Jangan lupa bawa makanan ringan untuk para babi ya.